Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Minggu sebelumnya kita melihat tentang kehidupan membiara, biarawan, biarawati itu sebagai sebuah panggilan. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang keluarga sebagai sebuah panggilan. Hari ini kita masuk pada pokok bahasan yang baru tentang kerja, tentang karya atau profesi sebagai sebuah panggilan. Kita lihat dulu yang pertama tentang arti dan makna dari kerja itu sendiri. Baik secara umum, kerja itu atau profesi seseorang itu menunjukkan identitas. Jadi ketika orang memiliki sebuah pekerjaan, itu juga menunjukkan jati diri seseorang, inti diri dari seseorang. Yang kedua, dengan bekerja juga manusia menemukan makna dan arti. Jelas ya, ini kalian tahu baik bahwa tergantung ya, ketika orang memiliki apapun jenis pekerjaan, itu juga mempengaruhi konsep atau pemikiran seseorang tentang arti dan makna kehidupan. Ketika orang memiliki sebuah profesi yang bagus di sebuah masyarakat atau sebuah strata sosial, itu juga mempengaruhi konsep atau cara pandang dia tentang arti dan makna kehidupan. Jadi jelas sekali bahwa karya atau profesi seseorang, kerja itu juga mempengaruhi sudut pandang seseorang tentang makna kehidupan. Dan yang ketiga, bahwa dengan bekerja juga mau menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Ini jelas bahwa ketika orang memiliki pekerjaan, apapun pekerjaan itu juga menentukan martabat seseorang sebagai manusia. Dan kalian tahu baik bahwa di masyarakat kadang-kadang penilaian seseorang terhadap seseorang lain itu juga tergantung dari kerja, karya, atau profesi yang dimilikinya. Ini juga menentukan kadar penghormatan seseorang terhadap seseorang yang lain. Itu tergantung dari kerja, karya, atau profesi yang dimiliki. Misalnya, dalam masyarakat ketika seseorang berstatus dokter atau berstatus pengacara ataupun berstatus guru, itu juga menentukan atau menjadi takaran atau standar penghormatan orang lain terhadap dokter, guru, atau pengacara tersebut. Itu kadarnya berbeda. Jadi jelas ya bahwa kerja menentukan ini, martabat manusia dan juga identitas. Kita lihat berikut definisi kerja menurut ajaran gereja. Di sini menurut Konsili Vatikan kedua dan dokumen yang sering saya kutip, Lumen Gentium. Konsili Vatikan kedua melihat kerja itu sebagai rencana Allah, baik itu kerja manusia secara pribadi, perorangan, maupun kolektif bersama sebagai sebuah kelompok organisasi, itu sebagai bagian dari rencana Allah, God's plan. Oke, sebab pada mulanya manusia diciptakan menurut citra Allah, gambar Allah, menerima mandat untuk menaklukkan bumi dan segala isinya. Menurut Lumen Gentium, bahwa dengan bekerja, orang Kristen atau kaum beriman mengakui makna, nilai, dan tujuan segenap alam tercipta, yakni kemuliaan Allah. Jelas ya, kita orang Kristen percaya bahwa dengan bekerja, kita mengambil bagian dalam karya Allah sendiri. Bahwa dengan bekerja, selain memenuhi kebutuhan material, tetapi juga memenuhi kebutuhan spiritual kita. Ada aspek lain, yakni tujuan terakhir, yakni Allah sendiri. Dan kita lihat selain ajaran gereja, kita melihat dasar biblis atau kitab suci, khususnya dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 3, di mana mengatakan bahwa Allah sebagai pencipta bekerja 6 hari dan istirahat 1 hari, yakni hari ke-7. Ini jelas kita melihat bahwa sudah pada mulanya menunjukkan bahwa Allah sendiri bekerja. Jadi alam semesta dan segala isinya dan juga manusia di dalamnya itu adalah produk atau hasil dari kerja penciptaan, hasil dari karya penciptaan Allah sendiri. Jadi kesimpulannya adalah jika Allah sendiri bekerja untuk menghasilkan sesuatu dari ketiadaan menuju ada, maka manusia diundang untuk bekerja, karena dengan bekerja manusia secara tidak langsung berpartisipasi atau ambil bagian dalam karya penciptaan. Oke, kita lihat Kejadian berikutnya bab 1 ayat 28 sampai 30 mengatakan bahwa dunia dan makhluk lainnya dipercayakan Allah untuk dikuasai, ditaklukkan, dipergunakan. Manusia menjadi wakil Allah di dunia. Dengan bekerja, manusia bekerja sama dengan Tuhan. Manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Dengan bekerja, manusia mengabdi secara personal pribadi kepada Allah, tujuan akhir manusia. Seperti yang saya katakan barusan bahwa dengan bekerja itu manusia menjadi partner Allah dalam karya penciptaan. Manusia menjadi rekan kerja Allah dalam
karya penciptaan. Ini konsep teologis ya dari kerja. Baik, selain perjanjian lama, kita juga melihat konsep dalam perjanjian baru, yakni Yohanes bab 5 ayat 17 yang mengatakan bahwa kerja atau karya Allah di dunia itu selalu berlangsung seperti yang dikatakan Kristus, Bapakku tetap masih berkarya. Jadi manusia diundang untuk meneladani Allah dalam bekerja ya. Kita orang Kristen percaya bahwa hingga saat ini Allah tetap bekerja dan berkarya di tengah-tengah umatnya. Allah tetap bekerja bersama putranya Yesus di dalam gereja yang adalah umat Allah. Kita percaya bahwa Yesus tak ada lagi, tetapi roh dari Bapa dan Kristus itu hadir di dalam gereja. Mereka tetap berkarya, bekerja bersama anggota gereja, bersama umat Allah yang adalah tubuh mistik Kristus. Baik, pertemuan hari ini sampai di sini tentang kerja, karya, dan profesi sebagai panggilan, dan ada penugasan sebagai bagian akhir dari pertemuan kita. Itu saya meminta kalian satu paragraf 10 baris, no Google, pendapat pribadi, tolong tidak boleh kerjasama, karena saya melihat beberapa dalam tugas yang kemarin itu ada beberapa orang yang kerjasama, bahkan mengutip lurus-lurus pekerjaan temannya. Kali ini saya akan kosongkan nilainya. Dikumpulkan jam 8 malam paling lambat. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemahaman kalian secara pribadi tentang kerja? Jadi saya meminta konsep pribadi kalian, dan bagaimana penerapan praktis kalian sebagai seorang siswa. Jadi bagaimana kalian memahami arti dari kerja dan bagaimana kalian telah menerapkannya dalam kehidupan kalian. Oke, satu paragraf 10 baris. Terima kasih telah berpartisipasi dalam pertemuan kita hari ini, dan sampai jumpa dalam pelajaran kita yang akan datang.